Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat titik ba dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pengajian online Al-Hikam sebagai pintu untuk memahami Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Kali ini kita memasuki episode yang ke-25. Pada episode kali ini kita masih membahas kalam hikmah yang ke-14 dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Qaddasawwahu sirrahu. Kalam hikmah yang ke-14 bagian awal, yaitu al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu zuhurul haqqi fi. Al-kaun, kosmos atau alam semesta, kulluhu zulmatun, sepenuhnya gelap, sepenuhnya tidak terpahami, tidak dapat dipahami, tak terjangkau, tak terpikirkan, tak termaknai. Wa innama anarahu zuhurul haqqi fih, dan sesungguhnya menjadi terang itu karena penampakan kebenaran di dalamnya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bergeser, ya. Kalau 2 atau 3 pertemuan sebelumnya kita fokus pada al-kaun, kali ini kita akan fokus pada kata zulmatun, gelap. Kita akan fokus di kata-kata zulmatun ini. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Kosmos, kaun, sepenuhnya adalah gelap. Sebelum diterangi, kaun itu pada dasarnya gelap. Pada dasarnya tidak terpahami, pada dasarnya tidak ada. Apa itu zulmatun? Gelap. Tidak ada yang lebih baik untuk menjelaskan zulmatun ini daripada yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar, surat ke-39. Tapi perlu ditegaskan sejak awal, ini bukan Al-Quran menjelaskan Al-Hikam, karena Al-Hikam ini hanya karya ulama, sedangkan Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang tepat adalah Al-Hikam ini menjelaskan Al-Quran. Jadi Al-Hikam sebagai pintu untuk memahami Al-Quran. Seperti yang sering saya contohkan, seperti hukum Newton menjadi pintu masuk untuk memahami alam semesta. Fisika, hukum Newton itu tidak berguna apa-apa, tidak layak dipelajari, tidak layak diperhatikan kalau tidak membuat kita lebih peka, lebih asik memahami tentang alam semesta. Demikian pula Al-Hikam ini tidak berguna, tidak layak dibaca kalau tidak menumbuhkan antusiasme kita untuk membaca, menggetarkan ayat suci Al-Quran. Itu sejak awal harus jelas seperti itu. Jadi mana yang menjelaskan, mana yang dijelaskan, mana bukti, mana yang dibuktikan. Jadi di sini tentu saja Al-Hikam sebagai pintu untuk memahami Al-Quran. Al-Hikam menjadi layak dibaca karena ini memudahkan kita
untuk semakin peka ketika membaca Al-Quran. Oke, berkaitan dengan zulmatun, al-kaunu kulluhu zulmatun. Alam semesta sepenuhnya adalah gelap. Ini ketika saya merenungi zulmatun ini spontan yang muncul di pikiran saya itu berkaitan dengan zulumating salas. Jadi kegelapan berlapis 3, yaitu perut ibu kita. Sewaktu Anda di dalam perut ibu Anda, saya di dalam perut ibu saya. Mari kita kunjungi Al-Quran surat ke-39, surat Az-Zumar, khususnya pada bagian yahluku fi butuni ummahatikum khalqam min ba'di khalqin fi dhulumatin salas. Jadi yahlukukum Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian fi butuni ummahatikum di dalam perut-perut ibu kalian. Khalqam min ba'di khalqin fi dhulumatin salas. Jadi kejadian demi kejadian itu berlangsung di dalam kegelapan. Jadi kita akan fokus di situ di kegelapan di dalam perut ibu kita. Nah, ini kepala kita ini kepala bayi ketika di perut. Ini sebelum lahir ya. Kita di sini di dalam kegelapan. Kita nggak tahu apa-apa sewaktu belum lahir. Di surat An-Nahl yang sudah kita baca pada episode sebelumnya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut-perut ibumu dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pendengaran, penglihatan, dan kesadaran, yaitu afidah, hati, supaya kita bersyukur. Jadi kondisi kita di perut ini tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa, ada 2 hal di sini yang menyebabkan kita tidak tahu apa-apa. Yang pertama berkaitan dengan objek. Jadi kita nggak tahu dunia luar ya, berkaitan dengan karena kita masih di perut ibu kita. Maka gelap gulita, berkaitan dengan objeknya gelap gulita. Jadi ini nggak merasakan misalnya warna pepohonan yang hijau, kemudian langit yang biru, laut yang biru, ini nggak tahu apa-apa ketika kita di perut ibu kita. Tapi bukan hanya itu. Yang kedua juga kita tidak apa-apa berkaitan dengan subjek. Mata kita belum bisa untuk melihat. Mata kita belum sempurna. Jadi apalagi jauh sebelum hendak dilahirkan, baru berusia misalnya 6 bulan, kita belum bisa melihat, mata kita belum sempurna. Jadi berkaitan dengan subjek. Jadi gelap itu ada 2 hal. Yang pertama berkaitan dengan subobjek, yang kedua berkaitan dengan subjek. Tentu saja yang seharusnya itu subjek dulu yang lebih dominan. Jadi gelap karena subjeknya yang tidak bisa melihat. Baru kemudian gelap karena objeknya sendiri tidak ada cahaya. Jadi ini urutannya, subjek ini yang pertama,
objek ini yang kedua. Bayangkan misalkan Anda misalnya di ruangan yang terang benderang. Anda di tengah hari puasa sangat lemes, ya tidur kemudian tengkurap, mata terpejam ditutup bantal, ya walaupun terang benderang Anda akan merasakan itu gelap gulita. Jadi ini karena subjeknya, matanya nggak melihat. Baru yang kedua, misalkan Anda melek, tapi di tengah malam hari listrik mati, aliran listrik terputus, gelap gulita. Anda misalkan sedang berada di kamar mandi, ya gelap sekali. Itu gelap karena tidak ada cahaya di luar. Jadi ini yang menyebabkan alam semesta itu kulluhu zulmatun. Jadi kulluhu zulmatun, sepenuhnya gelap itu ada dua jenis. Gelap diri kita yang gelap dan juga sekitar kita yang gelap. Sahabat titik B, dimanapun Anda berada, ini untuk pengantarnya ya, supaya kita memahami tentang terang, kita perlu memahami gelap dulu. Dan gelap ini kondisi dasar, kondisi default di alam semesta ini adalah gelap. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat kita lahir. Kita dilahirkan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata allakum tashkurun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, mengeluarkan kita dari perut ibu kita, sehingga kemudian kita bertahap membangun pengetahuan tentang alam semesta. Kita mulai tahu, oh ini kalau ini terang benderang, oh ini terasa angin, ya terasa dingin karena ada kipas angin, ada AC dan sebagainya. Kita mulai memahami tentang dunia luar. Tapi yang perlu kita cermati di sini ya, ini yang hal yang sederhana tapi banyak yang terlewatkan. Dan ini merupakan temuan neuroscience yang masih anget ya, masih terbaru ini berkaitan bagaimana kita itu mempersepsi dunia. Jadi bayangan kita itu, kita benar-benar, ini secara umum banyak orang menganggap kita tuh benar-benar tuh sebagai penangkap informasi. Manusia itu kosong sebelum ada informasi masuk. Jadi manusia itu sebagai makhluk yang penerima informasi, atau secara neuroscience, otak itu sebagai penyerap informasi. Jadi kita bayangkan ini di otak kita, ini anggapan awal itu kita itu sebagai makhluk penerima informasi. Jadi informasi masuk, kita tuh makhluk penyerap informasi. Informasi masuk, baru kemudian kita menjadi tahu. Kita menjadi tahu misalnya daun hijau, tempe coklat, telur putih, serundeng coklat, pisang kuning. Itu kita baru tahu, awalnya kosong, kemudian kita menjadi tahu itu karena adanya informasi dari luar. Baru kemudian dari informasi itu kita membuat prediksi.
Kita membuat prediksi, misalnya ketika mendengar kata-kata pisang, kuning. Jadi urutannya adalah informasi, kemudian prediksi. Jadi di sini objek itu sebagai awal. Objek misalkan pisang berwarna kuning itu kemudian masuk kotak kita. Jadi objek dulu kita melihat, kemudian setelah itu kita merekam informasi pisang berwarna kuning, maka ketika kita mendengar warna pisang, mau diberi pisang, ya, kita kebayang warna kuning. Ini kebanyakan kita beranggapan seperti itu. Namun sains terbaru berkaitan dengan otak itu tidak seperti itu. Otak kita adalah mesin prediksi, lebih sebagai mesin prediksi daripada sebagai mesin penyerap informasi. Mesin pembuat prediksi itu yang utama daripada mesin penyerap informasi. Jadi yang terjadi adalah kita sebenarnya mulainya itu dari prediksi. Kita mulainya dari prediksi dulu. Kemudianlah baru informasi. Jadi ini konsisten dengan subjek objek, kita mulainya pun dari subjek, dari prediksi. Jadi otak kita secara aktif membuat prediksi. Baru kemudian informasi. Mari kita buat lebih jelas dengan contoh. Misalkan Anda tidur. Anda tidur, ini puasa-puasa di musim tidur. Ini sengaja saya acaranya itu siaran ini sehabis subuh ini untuk melawan kebiasaan tidur subuh. Ya, misalkan Anda tidur, kemudian terbangun. Ketika Anda terbangun, ternyata Anda itu di kandang kambing. Mengapa? Karena ternyata tuh Anda menjadi kambing. Anda kambing. Apa yang terjadi? Ya Anda bingung. Anda akan mungkin tidak bisa menerima kenyataan itu. Kenapa? Karena Anda pasti membuat prediksi dulu. Saya ini manusia, saya tidur di atas kasur. Tapi ketika kemudian prediksi tidak sesuai dengan realitas, itu yang menyebabkan keterkejutan. Walaupun Anda misalnya masih jadi manusia, pas tidur di kandang manusia, yaitu kasur, tapi ketika bangun di kandang kambing, di tengah kambing, kemudian Anda terbangun, terkaget. Persis itu yang dialami oleh bayi yang baru lahir. Yang baru lahir, yang setiap saat damai, gelap ya. Jadi gelap itu pun bisa membuat damai ya. Kemudian makan juga sudah langsung masuk lewat pusar. Kemudian tiba-tiba masuk ke dunia lain. Maka tidak ada kemudian bayi yang lahir itu kemudian cengar-cengir. Tapi bayi itu lahir menangis. Kalau tidak menangis, ini ada sumbatan di saluran pernapasan atau di saluran suaranya itu dibersihkan supaya bisa menangis karena secara alamiah karena tidak sesuai dengan prediksi si bayi itu ya harus menangis. Ini secara alamiah itu seperti itu. Kita akan cenderung terus-menerus melakukan prediksi. Jadi itu yang terjadi kalau kita misalnya mau bergerak ke depan ya kita sebenarnya udah punya prediksi. Oh, pintu tuh di sini. Kaki saya ketika di sini. Nah, ke sini kemudian pintu di sebelah kiri, kita belok kiri. Nah, seperti itu. Jadi terus-menerus kita membuat prediksi. Ini yang perlu disadari karena kita itu selalu memulai kehidupan dari prediksi, bukan dari informasi, maka prediksi ini sangat menentukan. Kalau hari ini kita itu merasa kecewa, merasa
sedih, merasa pesimis, hal-hal buruk seperti itu sebenarnya sudah dimulai awal dari awal kita memulai membuka hari ini. Prediksi itu sangat penting, maka penting sekali kita memulai hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan atas nama Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ini dulu saya pernah mengadakan eksperimen ya, sewaktu di SMP. Jadi kadang-kadang di hari ini kok rasa gelisah, teman-teman merasa banyak yang cuek, kemudian hal-hal itu rasa itu buruk semua. Kemudian diperiksa, ternyata ini bisa dimulai dari ketika awal saya keluar dari rumah. Kalau keluar dari rumah tidak secara sadar mengucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah atau semacamnya, ya sepanjang hari itu sepertinya tuh hal-hal buruk, informasi yang kita serap itu dimaknai dengan hal keburukan. Sebaliknya kalau kemudian dimulai Bismillahirrahmanirrahim, hari ini adalah present, hari ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya adalah makhluk yang sangat dicintai Allah, apapun yang terjadi itu sebenarnya adalah bentuk kasih sayang Allah. Maka sepanjang hari itu apapun tuh terasanya itu baik semua. Hal-hal yang tampaknya buruk itu pun bisa kita maknai sebagai kebaikan. Jadi kalau kita sudah menganggap kematian kita pun adalah hal yang baik, maka ada hal yang buruk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan lebih sanggup menerima kondisi apapun yang kita terima hari ini. Jadi prediksi mendahului informasi. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, ini pentingnya iman yang benar, karena iman itu dasar kita membuat prediksi. Akidah yang benar, karena akidah itu pola pikir dasar. Pola pikir dasar itu yang menentukan bagaimana kita merasa, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berucap, bagaimana kita bertindak, itu tidak pasti disadari atau tidak bermula dari pola pikir dasar, pola pikir atau akidah. Karena manusia adalah makhluk yang prediktif. Manusia terus-menerus membuat prediksi. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, jadi temuan dari sains modern, neuroscience modern itu ini menjawab teka-teki saya selama ini. Jadi saya merasa ada kejanggalan berkaitan dengan bagaimana kelelawar melihat dan bagaimana manusia melihat. Kita tahu yang namanya kelelawar. Kelelawar itu beroperasi di tengah malam yang gelap gulita, Batman ya. Ini yang namanya kelelawar. Ini beroperasi di malam gelap gulita, menangkap lalat, menangkap belalang ya. Jadi laron, menangkap mangsa di sini. Ini dimulai dari kelelawar. Kelelawar ini memancarkan gelombang ultrasonik, jadi gelombang suara yang di atas 20 Hz. Ini gelombangnya sangat tinggi frekuensinya, berarti energinya sangat tinggi, sehingga kita tidak mendengar. Jadi ini jangan salah kaprah ya. Jadi sekarang sahabat di rumah tidak mendengar suara semut. Itu karena frekuensinya terlalu rendah. Jadi tidak sanggup menggetarkan gendang telinga. Tapi bukan hanya yang terlalu rendah, yang terlalu tinggi pun kita nggak mendengarnya. Jadi dunia menjadi pas untuk kita karena telinga sudah didesain hanya mendengar bunyi pada kisaran frekuensi secara umum ya, rata-rata ini 20 Hz sampai 20.000 Hz. Jadi yang terlalu rendah kita tidak mendengar, yang terlalu kuat pun kita tidak mendengar.
Kalau seandainya kita mendengar suara semut dan mendengar suara yang frekuensi tinggi, ya kita nggak bisa tidur. Oke, kita dilihat dari sini. Kelelawar itu melihat bukan dengan matanya, tapi melihat dengan telinganya. Makanya kelelawar telinganya kan panjang itu, jeber. Nah, ini telinganya dan ini di bagian tubuh yang lain ya. Ini berperan dalam proses penglihatan mangsa ini. Ya, kelelawar memancarkan gelombang ultrasonik. Nah, kemudian di sini mengenai objek yang hendak diterkam mangsanya. Baru setelah itu ini memantulkan balik, ya. Jadi ini memantulkan balik diterima oleh kelelawar. Kemudian kelelawar jadi tahu di mana mangsanya. Makanan ini misalkan laron ya, atau makanan apa sih kalau malam-malam ini dimakan oleh kelelawar ini. Ya. Tapi tentu saja kelelawar ini melakukannya secara intuitif, nggak perlu mikir ya. Jadi kelelawar nggak perlu memikir, oh saya harus mengeluarkan gelombang ultrasonik frekuensi sekian, nggak, tidak seperti itu. Tapi itu secara alamiah seperti itu. Hal yang perlu kita lihat di sini, kita cermati di sini, ini proses melihat ini dimulai dari subjek, yaitu dalam ini kelelawar. Kelelawar, yang pertama ini kelelawar memancarkan gelombang suara ultrasonik, kemudian ini pantulannya, objek yang mau dimakan, memantulkan balik, kemudian kelelawar jadi tahu. Dan ini terjadi terus-menerus, kan terjadi terus-menerus sehingga sampai kemudian ini bisa tertangkap. Ini bayangkan manusia. Ini manusia. Manusia yang kita sering yang kita pelajari di sekolah, misalkan ini melihat apa ini ya, tempe, mau makan tempe di sini. Ini seringkali yang disampaikan di sekolah itu ini kan bermula dari objek. Jadi objek, karena di sini ada cahaya, ya, ada cahaya, kemudian objek ini memantulkan cahaya ke mata kita. Kemudian dari situ kita kemudian melihat. Jadi melihat itu prosesnya dari objek ke subjek. Dari objek ke subjek. Ini yang menjadi pertanyaan saya lumayan lama ya. Ini sesuatu yang janggal, yang aneh, yang tidak konsisten. Ya kalau kita lihat dengan perspektif titikba yang selalu memulainya dari dalam keluar, ini cara manusia melihat ini tidak konsisten. Dan ini baru terjawab oleh ini ya, setelah saya melihat YouTube, oh, kita pun melihat itu sebenarnya kita melakukan prediksi dulu. Kita melakukan prediksi dulu. Kemudian baru kita mendapatkan informasi. Jadi kalau misalkan melihat di sekitar ini, kita sudah memproduksi dulu. Makanya kalau kemudian kita mengalami halusinasi, kita melihat misalnya ini karet gelang terasa seperti mie. Ya itu karena kita udah prediksi kita udah rusak ya. Jadi kita halusinasinya lebih kuat. Jadi banyak orang yang kemudian merasa melihat sesuatu itu karena tidak bisa mengendalikan prediksinya. Jadi secara alamiah kalau kita waras, kita melakukan prediksi terus-menerus berdasarkan pengalaman sebelumnya. Kalau kemudian ada kekeliruan, ya kecewa sedikit, kemudian diperbaiki cara kita membuat prediksi. Jadi kita prediksi kita itu selalu diperbaiki terus-menerus berdasarkan informasi yang kita masuk. Tapi tetap kita itu setiap saat itu melihat itu dimulai dari diri kita sendiri. Jadi bukan dari objek ke mata, tapi kita melakukan prediksi dulu. Berarti di sini tetap yang namanya penglihatan itu dimulai dari kesadaran. Kesadaran di sini maksudnya dimulai dari prediksi. Maka penting sekali kita sebelum melihat apapun itu, atau kita selalu pastikan prediksi yang kita
keluarkan itu tidak merusak diri kita sendiri. Ketika kita memulai membuka mata, kita sudah memulainya dengan prediksi yang baik. Kita selalu terhubung dengan Allah Ar-Rahmanur Rahim. Maka insya Allah apapun yang terjadi itu adalah kebaikan. Sahabat Iqbal, dimanapun Anda berada, ini berkaitan dengan individu, ya. Jadi tetap mulainya itu bukan dari ini ya, dari objek ke subjek. Kita melihat pun mulainya yang betul ini bukan ini, tapi yang betul adalah tetap dari diri kita ke benda. Kita melihat berarti kita itu sudah membuat prediksi. Ini ada contoh kasus yang ekstrim ya. Kalau ada orang yang ini saya lupa sumbernya. Jadi orang yang mengalami kecelakaan atau apa ya, kemudian matanya tidak mengalami kerusakan total sampai kemudian selama berapa lama dia nggak melihat. Nah kemudian ketika dia menjadi bisa melihat, itu walaupun bendanya sudah ada di depan matanya, dia nggak tahu. Dia lama tidak digunakan karena mesin prediksinya masih belum bekerja. Jadi di otaknya itu belum bisa memprediksi. Baru itu perlu pelatihan untuk bisa melihat. Jadi yang melihat itu bukan mata kita ya. Mata kita itu hanya untuk jendela. Jendela yang paling dekat dengan kita yang namanya mata kita. Kita melihat dengan pikiran kita. Ini menjadi susah dipahami karena ini sudah terlalu sering dan kita menganggap bahwa kita melihat itu dari luar. Padahal kalau kita nggak melek, ya kita kan nggak melihat. Jadi begitu kita melek, kita sebenarnya udah membuat prediksi dulu yang tanpa kita sadari. Jadi kenapa orang bisa bisa misalnya ketakutan di tempat gelap atau apa itu karena sudah prediksinya dulu ketika ada busuk kebayangnya ular atau kebayangnya pocong atau kebayangnya setan-setan itu sangat bahayanya seperti itu anak-anak yang misalnya terbiasa membuat apa melihat film horor itu membuat mesin prediksinya mempengaruhi prediksinya itu kan ketika ada rosak itu kok langsung ketakutan kenapa? Karena dia udah ada prediksi dulu di otaknya. Ini berkaitan dengan individu. Sekarang bagaimana berkaitan dengan umat manusia yang secara terus-menerus memperbaiki prediksinya supaya keluar dari kegelapan. Jadi begitu kita kita keluar, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Itu kita kemudian bertahap membuat prediksi yang terus semakin luas. Jadi kegelapan semakin tersingkirkan, dunia kita semakin luas. Sahabat titik Bak, dimanapun Anda berada, ini berkaitan dengan dunia luar, satu hasil karya umat manusia yang menyibak kegelapan, sehingga kita lebih tahu tentang dunia luar, ini disebut sebagai science. Jadi di sini kita akan perjelas berkaitan dengan kesadaran kita terhadap dunia ini, kehidupan ini ada dua, menyadari hukum Allah yang ada di alam semesta berkaitan dengan kaun ya. Jadi ada dua yang bisa kita jelaskan di sini. Cahaya apa yang cahaya apa pengaruhnya itu di mana? Jadi cahaya yang datang ke kita itu pengaruhnya ada dua. Pertama itu untuk mengetahui hukum-hukum Allah yang ada di alam semesta. Yang kedua adalah untuk mengetahui penciptanya itu sendiri. Jadi yang pertama itu hukum-hukum Allah pada alam yang diterapkan pada alam itu adalah hukumnya. Ya.
Jadi kita sering menganggap namanya hukum alam. Ya karena pelajaran sains, pelajaran IPA itu berusaha melupakan sejenak, menyingkirkan sejenak bahasan agama, maka disebut sebagai hukum-hukum alam. Atau kemudian disebut hukum Newton. Itu bukan berarti Newton itu yang membuat hukum gravitasi misalnya seperti itu. Jadi bukan berarti kemudian sebelum Newton itu nggak ada gravitasi, nggak seperti itu. Disebut hukum Newton itu ya untuk membedakan saja. Tetap sebenarnya adalah hukum-hukum Allah yang dipatuhi oleh alam semesta. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah mengenal dia itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dua hal, kemudian cahaya di sini memahami ciptaannya atau hukumnya, ciptaannya, dan yang kedua itu pencipta itu sendiri. Tentu seharusnya bagi seorang Muslim ini urutan yang pertama, ini urutan kedua. Jadi tujuan kita itu peka dengan hukum alam itu supaya teringat pencipta dan kemudian memikirkan ciptaannya. Ini yang dimaksud alladzina yadhkurunallah. Jadi tujuan yang pertama adalah kita tersambung dulu. Yadhkurunallah, berzikir kepada Allah. Yadhkurunallah, mengingat Allah. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Di sini kemudian baru tafakur, yatafakkaruna. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, kalau kita kemudian mengingat bahasan sebelumnya, yaitu prediksi sebelum informasi, maka yadhkurunallah ini sangat-sangat penting. Zikir kepada Allah sangat penting. Jadi kalau yadhkurunallah hanya kuat, maka kita akan lebih antusias memanfaatkan teknologi nuklir untuk hal-hal kebaikan daripada untuk keburukan, misalkan bikin bom. Kalau yadhkurunallah itu lebih kuat, maka kita akan lebih bersemangat untuk membersihkan sampah di sungai daripada untuk mengotorinya. Yadhkurunallah. Jadi ini sangat penting dan ini mesin prediksi itu seringkali bukan seringkali, sebagian besar hampir seluruhnya itu tidak disadari. Ini spontan kita memberikan prediksi-prediksi. Kalau prediksi kita apa, kemudian tinggal kita kemudian membuat rasionalisasi. Tujuan kita hari ini yang spontan itu apa? Oh, pengen ini puasa nggak penting ya seperti itu. Ya maka akan kita membuat rasionalisasi. Ujuk-ujuk nanti motor dipermudah untuk belok ke warung Tegal, warung namanya Dengkil ya, hanya kedeng sikil, bukannya hanya untuk supaya sikil itu kaki ya, supaya kaki bisa masuk ke warung. Ini dua hal berkaitan dengan al-kaun. Jadi al-kaun itu tujuan kita. Al-kaun itu pertama untuk semakin kita dekat, semakin kita akrab, semakin kita terhubung dengan Sang Pencipta, berarti peran kita sebagai hamba Allah. Yang kedua adalah kita semakin memahami ciptaannya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.